nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, kita melanjutkan novena kita pada hari ketiga, novena Roh Kudus demi merawat bumi, rumah kita bersama. Kita hening sejenak, mohon ampun atas dosa-dosa kita. Kasihanilah kami ya Allah, yang selama ini kurang peduli untuk merawat bumi, menjaga keutuhan ciptaan dan kelestarian lingkungan hidup. Ampunilah segala kesalahan dan kelemahan kami. Utuslah Roh Kudus-Mu agar membuka hati kami, menyegarkan jiwa dan raga kami, untuk bersama Paus Fransiskus mendengarkan bisikan Roh Kudus-Mu melalui seruan-seruan yang disampaikan oleh Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si, sehingga bermanfaat bagi kehidupan kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, saya akan membacakan lanjutan dari ensiklik Laudato Si yang disampaikan Paus Fransiskus kepada kita semua untuk kepentingan novena kita. Jadi kita merenungkan ensiklik Laudato Si sebagai bahan permenungan dan doa kita pada novena kali ini. Novena mohon pencurahan Roh Kudus agar diperbaharui seluruh muka bumi dan panggilan merawat bumi sebagai rumah kita bersama. Paus Fransiskus menulis ensiklik ini dengan mendasarkan inspirasi dan gagasan pada para pendahulu. Kita sudah membaca apa yang disampaikan oleh Paus Yohanes ke-23, kemudian Paus Paulus ke-6, dan hari ini kita akan membaca apa yang dikutip oleh Paus Fransiskus dari pendahulunya, yaitu Paus Yohanes Paulus kedua dan Paus Benediktus. Saya bacakan untuk sahabatku yang terkasih. Ensiklik Laudato Si artikel 5. Santo Yohanes Paulus kedua menjadi semakin khawatir akan masalah ini. Masalah yang mana, tambahan saya, yang disebut oleh Paus Paulus ke-6 tentang krisis ekologi dan lingkungan yang mengancam kehidupan manusia. Itu yang diperhatikan oleh Paus Yohanes Paulus kedua dan dikutip oleh Paus Fransiskus pada artikel ini. Dalam ensikliknya yang pertama, ia memberi peringatan bahwa manusia tampaknya sering tidak melihat makna lain dalam lingkungan alam daripada apa yang berguna untuk segera dipakai dan dikonsumsi. Selanjutnya, ia menyerukan pertobatan ekologis global. Pada saat yang sama, Paus Yohanes Paulus kedua mencatat bahwa hampir tak ada usaha untuk mengamankan kondisi-kondisi moral lingkungan manusiawi. Penghancuran lingkungan manusia merupakan perkara sangat berat, tidak hanya karena Allah telah mempercayakan dunia kepada manusia, tetapi karena hidup manusia itu sendiri merupakan anugerah yang harus dilindungi dari berbagai bentuk kemerosotan. Setiap upaya untuk melindungi dan memperbaiki dunia kita memerlukan perubahan besar dalam gaya hidup, dalam pola-pola produksi dan konsumsi, begitu juga dalam sistem maupun struktur-struktur pemerintahan yang sudah membaku, yang sekarang ini menguasai masyarakat. Pengembangan manusia yang otentik memiliki sifat moral. Ini mengandaikan penghormatan penuh terhadap pribadi manusia, tetapi juga harus peduli terhadap dunia di sekitar kita dan mempertimbangkan sifat setiap makhluk dan hubungan satu sama lain dalam suatu sistem yang tertata. Dengan demikian, kemampuan manusia untuk mengubah realitas harus dilakukan berdasarkan pengaruniaan segalanya oleh Allah menurut maksudnya
semula. Demikian juga pendahulu saya, Benediktus ke-16, mengajak untuk menghapus sebab-sebab struktural dari gangguan fungsi ekonomi dunia dan mengoreksi model-model pertumbuhan yang tampaknya tidak mampu menjamin penghormatan terhadap lingkungan hidup. Ia mengingatkan kita bahwa dunia tidak dapat dianalisis dengan mengisolasi hanya satu aspeknya saja, karena buku alam adalah satu dan tak terpisahkan dan mencakup lingkungan kehidupan, seksualitas, keluarga, hubungan sosial, dan sebagainya. Oleh karena itu, kerusakan alam sangat terkait dengan budaya yang membentuk koeksistensi manusia. Paus Benediktus telah meminta kita untuk mengakui bahwa lingkungan alam telah rusak parah oleh perilaku kita yang tidak bertanggung jawab. Lingkungan sosial juga mengalami kerusakan. Keduanya akhirnya karena kejahatan yang sama, gagasan bahwa tidak ada kebenaran yang tak terbantahkan untuk menuntun hidup kita, dan bahwa karena itu kebebasan manusia tak terbatas. Kita telah melupakan bahwa manusia bukan hanya kebebasan yang ia ciptakan untuk dirinya sendiri. Manusia tidak menciptakan dirinya sendiri. Dia adalah roh dan kehendak, tetapi juga kodrat. Dengan kepedulian kebapaan, Benediktus mendesak kita untuk menyadari bahwa dunia ciptaan dirugikan, di mana kita sendiri memiliki kata akhir, di mana semuanya hanya milik kita yang hanya kita gunakan untuk diri kita sendiri saja. Penyalahgunaan ciptaan dimulai ketika kita tidak lagi mengakui hal yang lebih tinggi daripada kita sendiri. Ketika kita tidak melihat apapun kecuali diri kita sendiri. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, Paus Fransiskus tetap mengutip gagasan-gagasan dasar para pendahulunya terkait dengan upaya merawat bumi sebagai rumah kita bersama. Semoga pembelajaran kita pada Paus Fransiskus dalam novena ini juga bermanfaat dan menjadi berkat, membuat kita dalam doa novena ini tidak hanya minta apa yang menjadi kebutuhan dan kepentingan kita, tetapi menjadi upaya kita untuk mohon agar Roh Kudus dicurahkan demi perawatan bumi, rumah kita bersama. Mari kita berseru. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu memenuhi hati umat-Mu, dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan diciptakan kembali, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau yang mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus, berilah supaya berkat Roh Kudus ini, kami senantiasa berpikir benar, bertindak bijaksana, serta selalu bergembira karena penghiburannya, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga para sahabat peradaban kasih yang terkasih dimanapun berada, bersama seluruh anggota keluarga, selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, tetap semangat, tetap sehat, jangan lupa bahagia. Ratu surga bersukacitalah, haleluya.
sebab Kristus yang telah kau kandung, haleluya, telah bangkit seperti disabdakannya, haleluya. Doakanlah kami pada Allah, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya perawan Maria. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis berkah.